Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Bawaslu Papua temukan ribuan warga yang masuk DPT belum memiliki KTP. Dua pasangan calon siap bertarung merebut kursi Gubernur Papua. Ratusan warga di Merauke antre berjam-jam hanya untuk berobat gratis. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua menemukan 2.776 pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT pemilihan kepala daerah 2024 belum menjalani perekaman kartu tanda penduduk. Ribuan data pemilih itu ditemukan usai KPU Papua menetapkan DPT Papua sebanyak 750.957. Bawaslu menyebut 2.766 pemilih tersebar di 2 kabupaten yakni Kabupaten Mambra Moraya dan Kerom. Komisioner Bawaslu Papua Yofrey Piryamta meminta KPU Kabupaten segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar warga yang belum ada KTP segera direkam. Di 2 kabupaten yang sudah termonitor, itu ada sejumlah pemilih yang belum melakukan perekaman KTP. Nah, data ini sebenarnya juga dimaksudkan supaya juga ini menjadi penyampaian mengingatkan ke teman-teman KPU untuk berkoordinasi lagi dengan Dukcapil untuk memastikan mereka yang belum melakukan perekaman tetapi sudah terdaftar di DPT itu segera didorong untuk melakukan perekaman ektp, karena kita tahu sendiri untuk syarat mencoblos di TPS itu menggunakan syarat utamanya adalah ektp. Nah, kalau di Kerom sendiri datanya itu ada sekitar 1.514 pemilih yang terdaftar sebagai pemilih non KTP elektronik. Sedangkan untuk di Mambra Moraya sendiri itu ada pemilih yang sudah melakukan perekaman dan sudah dimasukkan ke DPT itu ada 70, tetapi data pemilih yang belum terdaftar di DPT dan belum melakukan perekaman itu ada sekitar 1.262 pemilih. Ini yang mungkin harus juga didorong oleh teman-teman dan menjadi perhatian teman-teman KPU untuk memastikan ada sekitar 1.262 yang belum masuk DPT, tetapi kita punya DPT sudah ditetapkan baik secara kabupaten maupun di provinsi. 1.200 itu baru Mambra Moraya ya? Itu baru Mambra Moraya. Dari teman-teman yang lain itu belum terkumpul, termonitor oleh kami. Yang sudah mengumpulkan tuh Mambra Moraya dan Kerom. Tapi Kerom punya ini 1.500 itu sudah masuk di dalam DPT, tetapi terdeteksi belum melakukan perekaman. Karena mereka kan secara ini di kakaknya sudah ada NIK, tetapi ada dimonitor oleh teman-teman Dukcapil ataupun teman-teman di KPU itu belum melakukan perekaman. Yofrey Piryamta menambahkan syarat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS wajib menggunakan KTP. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Dua pasangan calon gubernur akan bertarung di Pilkada serentak 27 November mendatang. Keduanya resmi mendapat nomor urut, yaitu pasangan Matius Aryoko nomor urut 2, sementara pasangan Ben Hur Yermias mendapat nomor urut 1. Pengundian nomor urut digelar di kantor KPU Papua dan disaksikan oleh seluruh anggota Bawaslu Papua. Ketua KPU Papua Stef Dumbon mengatakan penetapan nomor urut dilakukan dengan adil dan mengacu pada mekanisme yang transparan. Bagian dari tahapan yang kita jalani hari ini, kita lakukan pengundian untuk 2 pasang calon ini. Ya, kita sama-sama saksikan tadi masing-masing menarik undian. Yang pertama adalah nomor urut 1 Bapak Dr. Ben Hur Tomimano berpasangan dengan Bapak Jeremias Bisayesa. Nah, nomor 2 itu pasangan nomor 2 adalah Bapak Matius Fakiri dan
Aryoko Rumaropen. Dengan demikian secara sah beliau berdua ini sudah bisa sesuai dengan jadwal tahapan kita. Setelah penetapan ini beliau berdua sudah boleh melakukan kampanye, memasang spanduk, alat peraga kampanye masing-masing sudah bisa karena sudah ada nomor urutnya. Begitu. Dan sesuai jadwal tahapan itu adalah mulai tanggal 25 September itu sudah mulai masuk. Calon Gubernur Papua nomor urut 2 Matius Fakiri mengatakan untuk menjaga kedamaian di tanah Papua harus saling menjaga toleransi dan kebersamaan. Ini saya berterima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kami nomor 2. Tidak banyak yang saya sampaikan. Hanya saya meminta kita untuk apa yang diucapkan mari kita lakukan. Karena melakukan apa yang diucapkan itu sebagian kecil orang sangat susah. Jaga kebersamaan, jaga toleransi. Perbedaan itu hal yang paling baik. Jangan perbedaan membuat kita untuk tidak tenang di tanah Papua. Ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya hanya berharap kita bisa jalan bersama-sama bergandeng tangan untuk mewujudkan kebenaran kedamaian di tanah Papua. Saya titip untuk Komisioner KPU bermain yang baik. Sementara itu calon gubernur nomor urut 1 Ben Hurmano meminta pendukungnya berkampanye dengan damai dan tidak melakukan kampanye hitam. Saya pribadi nomor urut dalam pemilu memiliki makna mendalam. Ketika saya pertama kali mencalonkan diri sebagai wali kota Jayapura, Tuhan memberikan saya nomor urut 1. Saya percaya nomor urut bukanlah sekedar angka, tetapi sebuah pesan pada perjalanan panjang yang saya lalui dalam bagian dari rencana Tuhan. Nomor urut 1 itu mengantarkan saya untuk memimpin Jayapura selama 2 periode. Dan saya merasa sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat saat ini. Hari ini, ketika pertama kali mencalonkan diri sebagai gubernur Papua, kami dengan rendah hati menerima nomor urut 1 karena nomor ini adalah berkat dan anugerah. Matius Fakiri adalah mantan Kapolda Papua yang pensiun dini dengan pangkat Komjen. Sementara Ben Hurmano adalah mantan wali kota Jayapura 2 periode. Usai penetapan nomor urut, kedua pasangan calon diperbolehkan melakukan kampanye sesuai jadwal kampanye pada hari ini hingga 23 November. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. KPU Provinsi Papua Barat menggelar pengundian nomor urut untuk calon gubernur Papua Barat. Seperti diketahui, Pilkada Papua Barat hanya diikuti satu pasangan calon, yakni Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani. Sehingga pasangan ini mendapat nomor urut 1, sedangkan lawannya Kota Kosong mendapatkan nomor urut 2. Calon gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan dan wakilnya didukung 17 partai. Pasangan ini adalah petahana yang menjabat gubernur dan wakil gubernur Papua Barat periode 2017 hingga 2022. Domingus mengatakan semua proses tahapan pilkada berjalan sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan untuk berkontestasi di pilkada. Tahapan kita sudah lalui semua, mulai sampai dengan mendapatkan dokumen ini, kemudian kita bisa daftar ke KPU, verifikasi administrasi semua lengkap, kemudian kita sampai dengan verifikasi dari kita proses kesehatan semua sehat, kemudian juga verifikasi MRP kata orang asli Papua semua berjalan baik dan pasangan nomor adalah orang asli Papua, dan hari ini kemarin sudah penetapan paslon tunggal. Masih ingat, karena Anda juga yang tanya, Bapak kelihatan Bapak kan lawan Kota Kosong. Saya waktu itu jawab, itu doa saya, dan ternyata sudah jawab juga lawan Kota Kosong. Setelah pengundian, pasangan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani akan berkampanye di 7 kabupaten di Papua Barat. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Dengan puji dan syukur kehadiran KPU Kabupaten Manokwari juga menggelar pengundian nomor urut untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Manokwari. Pengundian berlangsung di halaman kantor KPU Kabupaten Manokwari pada Senin lalu. selanjutnya Pengundian nomor urut dipimpin Ketua KPU Manokwari, Christine Ruth Rumkabu, dan dihadiri 2 pasangan calon bupati serta tim pemenangan masing-masing pasangan calon. Pasangan Bernard Boneftar Edi Waluyo mendapat nomor urut 1 dan pasangan Hermus Indau dan Mugiono mendapat nomor urut 2. Bernard mengatakan dengan nomor urut 1 ia optimis bisa memenangkan kontestasi pilkada. Kita tidak ada akan kurang dari 80%. Berpuri tidak akan pernah kurang. Satu kali putaran saja ya Bapak. 1. Bila perlu setengah. Sementara calon wakil bupati Manokwari, Mugiono, berpendapat nomor urut 2 adalah isyarat dirinya untuk melanjutkan periode kedua. Mugiono optimis dia dan Hermus Indau akan meraih 70% suara. Menangan. Jadi kami yakin dengan nomor 2 ini menambah keyakinan akan lebih menang lagi. Berikutnya keseimbangan. Ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Tetapi semuanya keseimbangan sehingga akan menjadi keseimbangan Setelah pengundian nomor urut, kedua pasangan calon bupati dan wakilnya akan berkampanye mulai tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, Papua Tengah mengundi nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Mimika di pelataran kantor KPU Mimika di Jalan Hasanuddin. Ketua KPU Mimika DT Abu Gau bersama 4 komisioner KPU mempersilahkan para calon mengambil nomor antrian untuk mengambil nomor urut berdasarkan waktu kedatangan. Dari hasil pengundian, pasangan calon bupati dan wakil bupati Johannes Retop dan Emmanuel Kemong mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi mendapat nomor urut 2. Dan pasangan Alexander Omaleng dan Yusuf Rombe mendapat nomor urut 3. Jadi dengan ini saya membuka rapat pleno terbuka pelaksanaan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika dalam pilkada Mimika tahun 2024. Dengan ini saya buka resmi. Penetapan nomor urut ini juga dihadiri Bawaslu serta Forkopimda Kabupaten Mimika dan berlangsung hingga malam hari. Setelah pengundian nomor urut ini, ketiga pasangan calon akan berkampanye hingga 23 November 2024. Untuk mengamankan proses pengundian nomor urut, Polres Mimika mengerahkan sekitar 80 anggota di kantor KPU Kabupaten Mimika. Mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Salah satunya mengatur arus lalu lintas saat para pasangan calon datang ke kantor KPU. Selain itu, untuk membatasi agar massa tidak membludak di kantor KPU, Polres Mimika membatasi peserta dari setiap paslon yang masuk ke kantor KPU. Mereka yang diizinkan masuk harus mengenakan kartu pengenal yang dibagikan KPU. Pada hari ini kita mengerahkan personil sebanyak 87 personil. Kemudian dari 87 itu kita bagi-bagi menjadi 4 titik, yaitu ring 1, ring 2, ring 3, dan ring 4. Untuk penempatan ring 1 sendiri, itu pamtuk seputaran dari panggung, kemudian untuk ring 2 di dalam gedung dan di belakang, sedangkan ring 3 di pintu masuk yang dilaksanakan dari tim Sabara. Kemudian untuk ring 4 di luar pagar dilaksanakan oleh dari tim lalu lintas.
Rapat pleno penetapan nomor urut berlangsung aman dan lancar, dan usai penetapan nomor urut, masing-masing paslon beserta massa partai pendukung membubarkan diri dengan pengawalan aparat keamanan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Mimika, Papua Tengah gelar doa bersama jelang pilkada. Doa bersama dihadiri puluhan tokoh adat, masyarakat, dan tokoh pemuda. Kegiatan doa bersama juga dihadiri 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati. FKUB Mimika melakukan doa bersama dari 5 agama dengan harapan pilkada serentak di Mimika berjalan aman dan damai. Ketua FKUB Mimika, Jeffrey Huta Galung, mengatakan sengaja menghadirkan 3 paslon agar ke depan seluruh paslon mengimbau pendukungnya berkampanye aman dan damai. Dari 5 agama yang kita kalau dengar sama-sama tujuannya adalah pemilu kada aman damai. Itu yang paling utama. Walaupun ya tentu dari berbagai doa itu dengan agama yang berbeda, tapi tujuannya tentu sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengundang seluruh paslon. Selain memang FKUB mewadahi 5 agama, juga menjadi pesan kepada semua pemeluk agama dan rumah-rumah ibadah yang tadi saya sampaikan, alangkah baiknya sarana doa seperti ini, giat doa oleh FKUB dihadiri oleh semua tokoh agama, karena kami undang semua ini. Supaya jangan sampai kegiatan pelaksanaan ibadah itu lantas ada 1-2 lembaga tertentu mengundang satu paslon saja, sehingga nanti persepsi masyarakat di bawah bahwa lembaga A hanya memilih orang B dan seterusnya. Itu yang kita cegah, dan apalagi kita tahu bersama dalam aturan perundangan memang rumah ibadah tidak boleh dijadikan tempat untuk kita mau bilang berkampanye juga salah, tapi walaupun belum masuk kampanye, tapi hal-hal yang terkait di dalamnya ada unsur-unsur itu lebih baik dihindari. Paslon juga dilarang berkampanye di rumah ibadah, serta diimbau tidak memakai isu sara saat berkampanye. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. KPU Provinsi Papua Selatan Senin lalu menggelar pengundian nomor urut untuk 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan. Seluruh pasangan calon gubernur dan wakilnya hadir dalam pengundian nomor urut di kantor KPU Provinsi Papua Selatan. Dari hasil pengundian, pasangan Darius Petrus mendapatkan nomor urut 1, pasangan Nikolaus Baidin mendapat nomor urut 2, pasangan Romanus Elbert mendapatkan nomor urut 3, dan pasangan Apollo Pascalis memperoleh nomor urut 4. Karena ini merupakan pertama kali ya kita Provinsi Papua Selatan sebagai provinsi baru, sebagai daerah otonomi baru yang pertama kali akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan secara mandiri. Ya, secara mandiri kita tentunya semua berharap bahwa proses ini atau tahapan pilkada ini boleh berjalan dengan baik, aman, tertib, damai, dan selamat tentunya ya. Nah, karena dalam proses ini tentu banyak pihak yang terlibat ya, bukan hanya KPU saja sebagai penyelenggara yang melaksanakan kerja-kerja ini, tetapi juga semua pihak, sehingga kami menghimbau kepada semua pihak juga untuk mari bersama-sama, terutama dalam masa kampanye ini ya, karena masa kampanye ini pada prinsipnya adalah ruang bagi pasangan calon untuk menyampaikan, mensosialisasikan diri, mempromosikan diri ya. Tentunya kita berharap hal-hal yang disampaikan juga adalah hal-hal yang positif ya, hal-hal yang baik ya. Selain itu bagian dari mensosialisasikan diri juga, sarana kampanye ini juga untuk menyampaikan visi misi dan program kerja dari pasangan calon. Pada hari yang sama, KPU Kabupaten Merauke juga menggelar rapat pleno penetapan nomor urut bagi 4 pasangan calon Bupati Merauke bertempat di halaman kantor KPU. Pasangan Guntur Ohoyutun dan Prayogo mendapatkan nomor urut 1, lalu pasangan Christian Kusmanto mendapatkan nomor urut 2, dan pasangan Hendrikus Mahuse Rituan mendapatkan nomor urut 3, dan terakhir pasangan Yosep Fauzun mendapatkan nomor urut 4. Ini adalah waktunya KPU untuk melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian dan penetapan nomor urut
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke. Dan hari ini kami telah menyelesaikannya dengan telah melakukan pengundian dan penetapan nomor urut 4 pasangan calon yang maju berkontestasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke. Nomor urut ini berguna untuk penomoran di kertas suara serta tanda pengenal pada alat peraga kampanye. KPU Kabupaten Jayapura resmi mengundi nomor urut 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pleno penetapan nomor urut pasangan calon itu dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Jayapura. Dari hasil undian, pasangan nomor urut 1 adalah Ted Jones Mokai Pardi. Nomor urut 2, Yusuf Wonda Laris Yoku. Nomor urut 3, Yan Yap Ormuserai Asri Rante Tasak. Nomor urut 4, John Manang Sangwali Daniel Mebri. Dan nomor urut 5, Alpius Toam Giri Wijayantoro. Sebagaimana tadi telah kita tetapkan di dalam rapat pleno terbuka tersebut, selanjutnya semua paslon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan nomor urutnya, KPU Kabupaten Jayapura akan melakukan sign surat suara yang akan digunakan di dalam pilkada serentak di tanggal 27 November 2024 nantinya. Setelah penetapan ini, KPU Kabupaten Jayapura berharap semua paslon dan tim pasangan calon sesuai jadwal dan zona kampanye yang dibagikan oleh KPU Kabupaten Jayapura kepada tim pasangan calon, dan itu merupakan hasil pembahasan kita bersama antara KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu, dan tim pasangan calon, bahwa semua proses kampanye nantinya sesuai dengan jadwal yang ada dapat berjalan dengan baik, dan diharapkan kepada paslon dan tim paslon yang ada dapat melakukan kampanye-kampanye yang baik, visi misi dan program daripada setiap pasangan calon. Setelah pengundian nomor urut, seluruh pasangan calon bupati dan gubernur akan berkampanye hingga 23 November mendatang. Muhammad Ridwan dan Ari Bagus melaporkan dari Merauke dan Kabupaten Jayapura. Kemudian juga dari Bawaslu. Warga Merauke ini cukup sabar menunggu berjam-jam untuk mendapatkan layanan pengobatan gratis di markas Kodim 1707 Merauke. Sejak pukul 6:30 pagi, warga sudah datang ke markas Kodim dan petugas baru melayani mereka sekitar pukul 11 siang. Sebagian besar warga yang datang mengeluh dengan berbagai macam penyakit, mulai dari pusing, mual, pegal-pegal, hingga gangguan pernafasan. Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan karena tidak dipungut biaya. Dari jam berapa? Dari pagi. Dari pagi? Jam berapa? Jam setengah 7. Setengah 7 ya? Ini sampai sekarang belum mulai ya? Belum. Tinggal di mana memang? Di Seringgu kalau ada 2. Oh, di Seringgu. Ya. Terus bagaimana pendapat Ibu dengan pengobatan gratis ini? Senangkah atau? Senang. Senang. Ya. Keluhannya apa keluhannya? Tidak sakit apa-apa, cuman sakit tulang-tulang. Oh, sakit tulang-tulang. Apa Ibu? Sakit mata dengan asam urat. Sudah pernah berobat belum? Belum pernah. Iya. Nah, sekarang ini kan PNI berikan pengobatan gratis. Menurut Ibu bagaimana? Senangkah atau bagaimana? Senang. Senang ya? Iya. Tinggal di mana Ibu? Di Jalan Seringgu. Jalan Seringgu ya. Bagi sebagian masyarakat Merauke, berobat ke dokter atau rumah sakit membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja banting tulang. Tidak heran jika ada pengobatan gratis, warga yang kurang mampu akan datang beramai-ramai meski harus antre berjam-jam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.